saya ini termasuk salah satu yang membuat viral juga di angkatan pertama. Ya karena tanggung jawab ya, karena kan saya kan penggemarnya si Brevi sama gengnya, kita kan penonton setia Marparton itu ya. Nah, ketika ada gerakan untuk adu circle kok merasa tertantang. Apalagi ketika kita menonton video-videonya masa lalu TikToknya Panda ini kok sombong banget gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika sudah menjadi rame, menjadi panas, kemudian saya dikontak sama kawan saya. Ternyata kawan saya itu ada saudara dengan dari pihak DJ Panda gitu kan. Dan dia ajak ketemu. Saya buat apa gitu kan? Habis jelekin kemudian ngajak ketemu tuh ngapain gitu kan? Baru begini. Ternyata waktu itu DJ Panda itu lagi di Kediri. Dia datang sama orang tuanya, datang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia datang dari naik mobil tuh, nggak naik pesawat, naik mobil ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah. Ketemu Erika tapi nggak ditemuin gitu kan. Ya karena kalau prinsipnya untuk menyelesaikan masalah ya oke. Nah akhirnya saya ngomong, statementnya gimana ya? Si Panda ini mengaku bersalah atas semuanya. Nah, kalau sudah mengaku bersalah ya sudah, berarti kan ya kita maafkan lah ya. Nah, karena ya waktu itu akhirnya kita ketemu, dan ketika ketemu dijelaskan, sebenarnya saya nggak butuh penjelasan, cuma kan intinya dia ingin menyampaikan permintaan maafnya supaya masalahnya selesai. Jadi prinsipnya di situ. Ya jadi nggak peduli banyak yang bilang oh karena itu saudara dibatuin, enggak, karena dia sudah meminta maaf dan ingin menyelesaikan. Kalau dia nggak ingin menyelesaikan, ada nih sekarang banyak artis tuh yang kepingin ini diperpanjang supaya viral, supaya cuannya banyak ya kan. Tapi dia DJ Panda itu datang untuk mengucapkan salah dan menyelesaikan. Nah maka dari itulah akhirnya ya karena kan kalau saya kan urusannya politik ya, urusan posting gitu kan. Ya saya kontak si Kodensu, bro lu mau nggak? Pas dia related banget dan pas ada ya udah akhirnya kita ketemukan dengan Kodensu ya. Tapi sebelum terjadi podcast kita wawancara dulu. Oh, nanya. Kita cecer dulu, lu itu bener nggak ngelakuin kayak gini? Yes. Gini kan. Nah, dan dalam perjalanan itu kan kita juga terlalu yang dituduhkan itu bener karena kan sangat jahat sekali. Bahkan saya tuh ditelepon salah seorang ya pejabat lah kan. Lu ngapain belain Panda? Itu orang jahat loh. Sampai begitu kan? Sampai seperti itu jahat loh. Dia itu mau nyelakai anaknya. Dia itu mau menghancurkan karir. Serem banget kayak psikopat itu kan. Nah, ternyata ketika kita ketemu ya dia dan bener depresi. Jadi bukan settingan ya. Jadi orang ini orang main karakter enggak, ya kita tahu kan. Nah, akhirnya apa? Ya saya bantu minta sambungkan ke Densu. Nah, di situ kita jelaskan ya. Jadi ada beberapa statement akhirnya kan ya udahlah paling enak kalau dengan posisimu itu kan mungkin bener nggak tahu ya. Dia tapi nggak semi kayak amnesia gitu loh. Tapi jadi ketika ditanya itu ingat nggak setahu nggak sih, nggak ingat tapi ya takut gitu. Kayak statement yang dia membuat postingan itu kan setahuku sih nggak, tapi ya nanti kalau ternyata iya juga nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dia ngomong ya semua blame salahin ke aku semua lah, wis anggap aja iya. Jadi singkat cerita DJ Panda ini istilahnya udah surrender lah, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada pembenaran sama sekali, semua yang melakukan tindakannya itu dianggap salah. Bahkan ketika kasus yang video parodi pun dia mengambil tanggung jawab, semua dilimpahkan. Nah, ya akhirnya terjadi seperti itu ya, akhirnya kemudian podcast di Densu itu terjadi. Dan ini Bang, dari Abang sendiri kan ada gerakan cancel DJ Panda itu ya, Yes. Itu Abang setuju apa enggak, dan jadi gini, kalau Abang bakal cancel bikin? DJ Panda itu yang dilakukan oleh netizen sendiri ya. Jadi mereka itu menteror setiap klub malam itu kan di DM-in apa segala. Waduh, saya aja sampai sekarang tuh kalau lihat buka DM itu ngeri-ngeri saja. Ada yang maki-maki, ada yang apa, ini kadang-kadang ya maklum lah, cowok ganteng itu begitu. Coba kalau abang-abang Gojek kayak gitu kan nggak bakal terjadi seperti itu ya. Jadi abang bakal ngasih bikin video lagi ya buat jadi gini, tadi pun saya kontak sama si Panda, dia bilang kalau perlu nggak usah dibahas lah, aku udah stop ya sudah. Saya menghormati beliau, ya kan, saya menghormati beliau, intinya dia stop ya, ini kan karena Anda tanya ya udah saya jawab yang itu ya. Dan yang pasti, nah ini yang menjadi concern saya adalah ada yang aneh karena kan ya sedikit banyak di antara peristiwa itu saya tuh yang pegang pasalnya itu orang paling lengkap kok.
Karena saya juga awalnya mendukung si Brevi, saya mendukung Kak Erika. Erika bahkan tanya ke DM ke saya, emang ada video lagi, ada apa lagi gitu kan. Jadi waktu itu kan Panda memberikan ke saya percakapan itu, tapi saya nggak berani lihat ya karena itu kan privasi ya. Kemudian rekaman video Natali, kemudian potongan itu kan dari Panda semua ya kan. Dan ketika saya share juga seizin dia karena ini sebenarnya adalah komitmen dia untuk Komunikasi itu semua. nggak berkomunikasi, meminta maaf terutama terhadap si Brevi gitu kan. Dia ngasih itu. Nah, yang menjadi concern saya yang aneh itu adalah apa? Jadi kan kalau berdasarkan di podcastnya Deddy Corbuzier itu ada pelaporan yang pencemaran. Jadi gini ya, masyarakat ini kan ada tiga segmen ya. Satu, hubungan antara Panda dan Erika. Yang which is sebenarnya ini udah selesai ya, udah selesai. Cuma kan masyarakat ribut kan, oh sama-sama salah karena sebenarnya ini udah selesai. Yang nomor 2 adalah pengancaman di grup. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang nomor 3 adalah karena ada video cosplay. Video ini udah selesai. Ya, Natali juga udah minta maaf. Nah, sekarang kan yang ini. Jadi 1, 2 itu udah 1, 3 udah selesai, tinggal 2 nih. ITE. Nah, ketika saya tanya sama si Panda, kamu tuh bener nggak posting kayak gitu? Aku nggak tahu, lupa aku gitu. Waduh. Kebanyakan lupa ya Om? Hah? Kebanyakan lupa Om? Ya banyak lupa. Lupa itu jadi gini, kalau saya nangkep ya, ini opini pribadi ya. Dia tuh mau ngomong enggak, ya kalau tiba-tiba ada. Iya. Ya tapi ngomong, ya mending udah terlanjur, udah salahin ke saya semua. Nah, jadi itu yang di statement adalah yang terutama yang saya highlight adalah yang tentang menghancurkan karirnya Erika, kemudian mencelakai anak, itu kan ada kan ya semua ya kan, semua itu ada. Nah, kemudian menyebar foto USG, terus ngomong Bram, nah, itu kan poin-poinnya kan itu yang membuat Erika marah dan ini. Nah, 2 poin terakhir yang untuk Bram ini ketemu. Jadi waktu itu kan Bram ini ketemu, ternyata yang ngomong itu bukan Panda. Anak-anak Bram rame itu kan. Ternyata itu adalah Panda itu statement, kemudian ada yang ngot itu kan. Oh ini anak Bram, itu berarti bukan Panda. Ya, kemudian yang menyebarkan foto USG ada gitu kan. Nah, tapi yang chat mengancam Erika kemudian sampai mencelakakan anaknya ini harusnya ini kan diposting di grup yang membernya 500 ya, walaupun 24 jam tapi kan selama 24 jam kalau ada statement seperti itu kan harusnya kalau netizen itu kan pasti loh, pasti ini menjadi ujung tombak pasti. Gara-gara ini pasti untuk menghancurkan tuh netizen kita itu kan haus darah kan. Kalau bisa orang itu kalau udah salah pun udah hancur sampai sehancur-hancurnya itu kan netizen kita kan. Tapi ini saya lihat statement ini cuma ada ketika Erika podcast di Deddy melihat oke. Tapi ketika saya tanya kepada netizen ya, nah saya tanya itu kenapa? Karena DM saya itu sekarang itu pendukungnya si Panda itu DM saya semua gitu. Jadi kan saya tahu ini kan ada nggak ini statement ini. Sampai detik ini bahkan saya kemarin tuh sampai bikin sayembara kalau ada gue kasih 2 juta deh. Sampai hari ini nggak ada. Belum ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Nah ini kan nggak ada ya. Aku nggak tahu tapi kenyataannya dia lapor gitu. Iya. Nah, yang ditakutkan, saya nggak menuduh Erika ataupun Brevi bermain ya. Saya ngomong mereka itu cuma juga korban. Yang saya tak duga adalah nanti ada pihak ketiga yang memanfaatkan. Karena statementnya ya sampai sekarang aneh kan. Ini kan yang diperkarakan membuat dia masuk tau. Tapi nggak ada. Oke, kalau ini kan bisa Lagi wawancara di depan. Yo. Lagi wawancara di depan. Oh, ini kan akhirnya DJ Panda sendiri sudah meminta maaf kepada Brevi dan juga Erika. Bahkan Erika waktu itu sempat memposting di Instagram jika ingin dimaafkan, meminta maaf kepada dia. DJ Brevi harus tanggung jawab kepada 2 orang yang bisa dibilang tuh telah dihamili oleh DJ Panda. Mungkin dirimu sempat cross check juga nggak sih ke DJ Panda apakah benar memang ada 2 wanita lain yang turut nasibnya seperti DJ Panda ada nyangkal nggak? Nggak ada sangkalan nggak dari DJ Panda? Dia katanya cuma ngurusin Erika aja kemarin di Densi. Sudah lah. Kalau nggak ada sangkalan ya sudah lah. Biarkan
Tapi kira-kira Brevi bakalan nikahin Erika? Tapi tidak ada masalah, nggak ada masalah ya. Artinya yang sama dua itu kan juga sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau masalah kan pasti muncul tuh. Kalau bener ada masalah kan pasti muncul kan. Naik pansos kan. Tapi kalau dari versi DJ Pandanya sendiri cerita ke mungkin seperti apa sih ini terkait dua wanita yang bisa dibilang tuh sempat Aku tidak tahu pasti, nggak berani ngomong ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah DJ Panda ini penjahat kelamin? Saya jawab ya. Gitu loh. Udah di depan matanya juga memang udah ngakui. Udahlah kita nakal lah gitulah. Yang namanya orang ganteng ya kan. Kemudian banyak yang mau. Nah itu ya begitulah itulah. Om, terkait cancel culture yang diterima DJ Panda sendiri, gimana nih Om? Artinya banyak pekerjaan cancel semua. Baru kemarin dari Kodensu akhirnya dia dapat job. Om nyikapinya gimana sih Om? Ya ini dinamika lah. Ariel aja ya kan yang dulu di jazz apa sekarang tambah ngetop kan. Itu memang yang bikin kita tambah ngetop itu yang penting ganteng. Tapi Erika sama Brevi menurut Om sendiri mau nikah nggak sih? Lah itu nggak tahu lah, itu saya nggak kenal sama dia kan. Ya harusnya lah. Harusnya Brevi orang DJ baik lah. Dia bisa ini. Dan yang fakta menarik adalah yang saya nggak sadar, jadi ketika Donsi itu ketika ngobrol, nah ini kan kayak kisah gua dulu gitu. Jadi apa yang dialami DJ Panda ini mirip dengan kasusnya Brevi, cuman bedanya kan kalau di kasusnya Densu itu kan dia udah tahu ini bukan anakku gitu kan. Kalau ini diakui anaknya. Bahkan dari pihak keluarga dari DJ Panda pun sudah siap untuk mengakui dan siap untuk menghidupin. Ya walaupun tahu bahwa Erika sudah mempunyai uang yang banyak gitu ya, tapi dia tetap papanya ngomong, aku sebagai kakeknya ya tanggung jawab. Biaya persalinan tak bantu apa segala, mereka udah siap. Kok dengan mundurnya dari manajernya DJ Panda, terus orang-orang yang speak up pernah mendapatkan perlakuan tidak baik dari DJ Panda, ini Om Roy gimana sih menyikapinya? Apakah memang ini ya bom waktu ya gini, atau gimana? Kalau secara jujur ya berdasarkan pengakuan dari DJ Panda sendiri apa segala, memang attitude dia itu ya dia mengaku salah lah. Dari semua itu attitude itu mengaku salah dan ya namanya kita mau menjudge kan kayak kita orang bener aja gitu kan. Nah tapi kan topik permasalahan kita kan bukan di situ. Topik permasalahan kita kan ya antara fokus sama Erika. Kalau masalah attitude ya itu masa lalu. Itu kembali ke masing-masing ya. Saya no comment ya. Karena kalau saya komen nanti saya juga ya kita juga pernah salah lah gitu. After dance gimana? Mungkin Om melihat perubahan dari DJ Panda sendiri? Harusnya akan lebih dewasa. Karena kan beberapa kali saya ngurusin hal-hal seperti ini kan teman-teman berubah ya. Kayak dulu tuh saya kalau ada kasus Ivan Pudel Surabaya itu yang gempar itu, sekarang orangnya baik, kita berteman gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh merubah orang itu dengan cara yang ekstrim. Karena kalau nggak begitu besar kepala. Karena kan DJ Panda itu tidak disukai di kalangan DJ. Bukan karena mainnya, tapi tapi karena dia paling ganteng dan paling ya antar anu kan ada ini kan persaingan lah ya kurang lebih seperti itu. Kok ini kan bisa dibilang kan kasus dari DJ Panda dan juga Erika ini menjadi atensi besar ya. Bahkan nggak cuma dari kalangan masyarakat tetapi kalangan publik figur. Salah satunya waktu itu sempat Mami DP mengomentari bahwa jika memang DJ Panda tidak merasa itu anaknya, kenapa harus bertanggung jawab? Justru DJ Panda itu merasa itu anaknya karena jarak dihitung antara USG dan ininya itu tepat gitu. Cuman mungkin ada keraguan ya karena kan podcastnya Erika kan ya begitu kan. Ini kan bukan permasalahan orang baik-baik ketemu orang jahat, ini kan permasalahan dua player lagi saling adu mekanik gitu kan. Tapi DJ Panda itu meyakini bahwa itu anaknya. Bukti tanggung jawab DJ Panda nanti ketika anaknya lahir mungkin seperti apa? Dia mau ngerawat, dia mau istilahnya nyantun apa ya? Memberikan orang nafkah. Jawa itu kayak paruan gitu loh. Ya sudah lah, lu ada apa? Ya aku tetap nyantunin gitu loh. Tetap biayain anaknya, dia ada kesempatan. Walaupun Erika sudah mempunyai uang untuk membiayai anaknya pasti berlebih-lebih. Tapi dia sudah berkomitmen seperti itu. Tapi ada obrolan DJ Panda pengen DNA nggak sih? Apa? DNA, tes DNA. untuk saya sendiri? Ya untuk memastikan ya mungkin ya pasti ya untuk memastikan. Oke, mungkin untuk kondisi Terutama kalau DNA itu ya mungkin justru ke keluarganya sih. Kalau di DJ Pandanya sih yakin, tapi kan
papanya kan ya udah ini bener putuku nggak gitu kan, kalau bisa sama-sama tes DNA. Oke, mungkin Om terakhir Om, ini kan jadi setelah pasca dari Densu, mungkin netizen jadi kayak sekarang membela Panda, artinya semua mungkin Dan gini ya, gimana? Panda ini tidak berniat untuk memperpanjang ini. Karena kalau dia mau riding the wave, pasti dia terima semua podcast. Ya, buktinya begitu selesai di Densus, stop, dia nggak ada podcast apa-apa lagi kan. Artinya dia memang ya dia ingin masalah ini selesai. Jadi ya harusnya happy ending lah. Harapannya Coba waktu itu saya bawa ke tempat lain malah tambah amburadul tuh. Tapi kan bisa dibilang saat ini kan DJ Panda sudah dilaporkan oleh Rika ya. Ya. Mungkin gimana nih kok dari DJ Panda sini sempat cerita. Jadi kemarin sudah kita ngobrol, dia siap kalaupun sampai terjadi apa-apa dia menyesal dengan segala konsekuensi, kalau hukumnya berlaku pun dia siap. Itu yang diomongin ke saya, dan itu juga yang disarankan ke papanya. Udah, kamu jadi lelaki harus tanggung jawab. Kalau memang salah. Kalau memang ini ya udah siap. Gitu. Jadi bisa dibilang DJ Panda siap untuk melakukan proses hukum ya kok? Ya. Cuma kan kalau namanya melapor itu kan semua orang itu kan bisa melapor. Cuma nanti kan kita tunggu apakah laporannya itu naik dari lidik ke sidik, kemudian ditetapkan tersangka, itu kan masih tunggu.